Telepon dengan Flora Dianti, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bu Flora. Selamat pagi, Mas Kevin. Bu Flora, kalau kita cermati, agenda sidang pada hari ini adalah pemanggilan saksi. Ada 6 saksi, 2 diantaranya anggota polisi. Menurut Anda, apa yang masyarakat dapat cermati dalam sidang yang berlangsung pada hari ini? Ya, jadi yang biasanya kalau misalnya polisi atau penyidik itu dipanggil ke persidangan itu namanya saksi verbalisan. Itu biasanya untuk mengklarifikasi pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan itu bagaimana keterangannya si saksi. Biasanya ini terkait keterangan saksi yang berbeda dengan BAP atau berbeda dengan fakta atau mencabut keterangannya. Nah, jadi ditanyakan pada saat penyidikan bagaimana, makanya dipanggillah saksi penyidik, biasanya begitu. Baik, kalau misalnya memang ada kejanggalan di dalam BAP, kalau menurut Bu Flora ini kesalahan terjadi pada polisi atau pada saat saksi? Oh, ini bisa terjadi keduanya. Bisa salah satu, namanya juga manusia, Mas. Tapi kan penyidik itu biasanya sebelum diberkas memberikan memberikan kesempatan kepada si terperiksa untuk memeriksa kembali keterangannya di BAP. Bahkan apabila ada BAP lanjutan, itu penyidik juga menanyakan lagi kepada si terperiksa, apakah itu saksi, apakah tersangka. Lalu sebelum dia lanjut kepada pertanyaan lanjutan, misalnya apakah ada jawaban yang ingin diperbaiki atau ditambah pada saat pemeriksaan sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi pada saat seperti ini, apabila memang penyidik sudah melakukan kewajibannya seperti ini kan sebenarnya SOP-nya penyidik. Itu berarti kesalahannya sudah tidak di penyidik gitu loh. Kembali lagi kepada saksinya tersebut begitu. Kalau misalnya ternyata kesalahan terjadi pada saksi pelapor, Bu Flora, apakah kemudian ini bisa diperkarakan? Karena bisa diduga bahwa saksi pelapor ini melakukan kesaksian palsu. Jadi begini, yang namanya kesaksian palsu adalah kesaksian yang diberikan di depan persidangan. Jadi tidak bisa di tahap penyidikan. Nah, ini ke tahap persidangan itu memang harus dilihat dulu apakah keterangannya ini bersesuaian dengan alat bukti yang lain atau tidak bersesuaian dengan keterangan atau alat bukti yang lain. Nah, ini yang harus diputuskan oleh hakim. Jadi yang memutuskan apa ini keterangan saksinya palsu atau tidak itu hakimnya. Karena di KUHP diatur bahwa apabila hakim melihat ini ada indikasi keterangan palsu, maka hakim yang akan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk memproses kesaksian palsu ini. Jadi hakim yang harus menentukan. Apakah kemudian hakim akan langsung memutuskan siapa yang salah dalam pembuatan BAP pada saat sidang itu berlangsung langsung di tempat, atau seperti apa nanti ketika sudah dapat mengidentifikasi masalahnya, Bu Flora? Nah, ini kan harus dilihat dulu persesuaian dengan alat bukti lain yang diperiksa di tahap persidangan. Nah, apabila ada misalnya 5 alat bukti, kemudian 4 alat bukti ini bersesuaian, hanya 1 yang tidak bersesuaian. Lalu kemudian hakim mengklarifikasi sekali lagi, ini kok beda dengan alat bukti yang lain atau keterangan saksi yang lain, atau misalnya ada alat bukti surat, lalu ditanyakan ini yang benar yang mana gitu. Kalau misalnya nanti atau mungkin berbeda dengan BAP. Nanti yang di BAP juga ditanyakan, ini yang benar yang di BAP, apa yang diberikan di depan persidangan. Nah, nanti ditanyakan seperti itu, kalau misalnya masih juga berpendapat bahwa dia berbeda dengan alat bukti yang lain, nanti hakim yang akan memutuskan di persidangan itu juga bahwa ini Anda bisa dikenakan keterangan palsu. Nah, disitulah hakim akan meminta jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, saya ingin ini proses mengenai keterangan palsu. Jadi hakim yang memutuskan di persidangan. Baik, katakan kalau misalnya nanti kedua polisi ini menyatakan bahwa mereka telah mencatat berdasarkan pernyataan langsung dari saksi pelapor. Nah, apakah ini kemudian kita langsung bisa simpulkan bahwa saksi pelapor memberikan keterangan palsu? Ya, ini yang harus dilihat nanti dengan fakta lainnya. Soalnya di sini kan mereka itu kan saksi pelapor. Ya. Lalu kemudian satunya lagi saksi verbalisan yang menerima laporan. Ya, yang harus dikonfrontir adalah dengan
saksi fakta atau fakta lain yang disebut dengan alat bukti yang sah, bisa berupa keterangan saksi juga bisa yang lain ya, saksi fakta tapi harus, atau kemudian alat bukti surat, lalu kemudian alat bukti ahli terkait dengan opini atau apa. Nah, kalau misalnya bertentangan, lalu kemudian hanya dia sendiri, hakim menganggap bahwa kok ini lain sendiri dan kayak sepertinya diniatkan sengaja, gitu, merugikan orang lain, hakim situ yang akan memutuskan. Jadi harus dilihat lagi dengan alat bukti saksi atau alat bukti yang sah lainnya, saksi fakta maksudnya. Baik, Bu Flora, karena ada 2 saksi yang berasal dari Polresta Bogor, ini merupakan 2 anggota polisi yang menerima laporan tersebut. Fakta-fakta apa saja yang kemudian bisa digali informasinya dari keterangan 2 saksi ini, mungkin selain dari adanya kejanggalan di dalam BAP tersebut, Bu? Ya, bisa juga misalnya ditanyakan kenapa berbeda antara di depan persidangan atau mungkin di BAP. Kalau misalnya dikatakan, oh pada saat itu saya memberikan sudah capek, sudah selama 8 jam. Nah, itu kan akan dikonfrontir dengan penyidiknya. Apakah benar waktu itu pada saat pemeriksaan Anda memeriksanya 8 jam lebih? Atau pada jam berapa? Atau mungkin dia memberikan alasan, pada saat itu saya tidak didampingi oleh, saya di bawah tekanan misalnya. Lalu kemudian ditanyakan oleh hakim kepada penyidik misalnya, di bawah tekanan apakah waktu itu memang ada penyiksaan ataukah apa, pada saat itu tidak didampingi oleh penasehat hukum, kan seperti itu. Kalau sudah biasanya patokannya tidak kok ada didampingi penasehat hukum atau didampingi oleh dari bagian legal atau apa. Nah, biasanya di sini hakim akan melihat bahwa oh yang benar itu adalah pada saat BAP-nya atau apa yang benar itu apakah BAP-nya ataukah yang diberikan di depan persidangan. Begitu, Mas. Baik, ada 2 yang polisi, namun ada juga 4 saksi pelapor yang berasal dari jaksa penuntut umum. Nah, kalau misalnya 4 saksi yang juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini ternyata juga tidak merupakan saksi yang ada di lokasi pada saat Ahok memberikan pidatonya, apakah menurut Anda ini akan kembali melemahkan dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok, Bu Flora? Ya, yang saya tahu yang namanya alat bukti keterangan saksi yang sah itu, dia harus memenuhi syarat material, yaitu ia melihat sendiri, mendengar, mengalami. Pada saat kejadian pada saat kejadian di Pulau Seribu. Bukan pada saat dia melihat seseorang mendistribusikan. Berarti kalau dia melihat dari video, yang salah itu orang yang mendistribusikan gitu loh. Bukannya dia melihatnya bukan langsung pada saat itu. Nah, di sini kan berarti yang namanya saksi pelapor itu hanyalah orang yang melaporkan ada dugaan tindak pidana berdasarkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berarti dia hanya diberlakukan sebagai saksi pada saat melapor di penyidikan. Tidak bisa diajukan di persidangan gitu. Yang harus persidangan tetap saja harus saksi fakta. Kalau misalnya bukan saksi fakta, ya tidak punya kekuatan hukum untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi tidak ada nilainya. Gitu, Mas. Berarti apakah saksi-saksi yang selama ini dihadirkan dari jaksa penuntut umum, karena kita tahu bahwa yang dihadirkan selama ini tidak ada di tempat pada saat Ahok memberikan pidatonya, apakah kemudian keterangan saksi-saksi itu tidak mampu menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan atau paling tidak untuk membuat hakim yakin bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, Bu Flora? Iya, seperti itu, Mas. Karena kan hakim itu harus memutuskan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang kemudian menimbulkan keyakinannya. Jadi keyakinan hakim harus diambil dari 2 alat bukti yang sah minimal. Dan alat bukti itu harus sah. Sah itu salah satunya itu tadi, saksi fakta, bukan saksi pelapor. Kalau saksi pelapor tidak bisa dijadikan dasar keyakinan hakim. Kecuali misalnya ada saksi fakta nih, 2 orang bersesuaian. Lalu kemudian bersesuaian juga dengan saksi pelapor. Itu bisa. Jadi saksi pelapor itu adalah pelengkap dari saksi fakta yang dianggap sebagai alat bukti yang sah. Nggak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah menjadi dasar keyakinan hakim. Jadi nggak masuk gitu apa sih alat bukti yang sahnya. Berikan potongan video kurang lebih selama 13 detik dari seluruh
pidato Ahok yang kurang lebih berdurasi 1 jam. Apakah itu juga tidak cukup menjadi bukti dari saksi pelapor ini bahwa Ahok melakukan dugaan penistaan agama, Bu Flora? Ya, berarti kan dia tidak melihat pendengar langsung, ya kan? Fakta kejadiannya tidak mengalami langsung, tapi melalui apa yang sudah didistribusikan pada saat itu. Jadi yang salah itu orang yang, kalau menurut teori hukum yang saya tahu, itu berarti orang yang mengedit lalu kemudian mendistribusikan itulah yang menyebabkan yang namanya penistaan atau keresahan gitu loh. Bukan langsung akibat dari pidato pada saat kejadian di Pulau Seribu. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Bu Flora Dianti, pakar hukum pidana melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Bu. Pagi, makasih Mas Kevin.